semuanya, kembali lagi bersama kami di YouTube channel Cognoscenti Consulting Group. Bersama saya Indria Fahrunisa. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai corporate planning, analisis eksternal dan internal perusahaan. Sebuah perusahaan pasti memiliki rencana atau arah ke depan dari perusahaan yang dimiliki. Rencana atau planning dari suatu perusahaan biasanya berisikan mengenai gambaran perusahaan, analisis usaha, target pasar, dan rencana pengembangan usaha. Dalam menyusun rencana atau kita sebut business plan tidak terlepas dari adanya pengaruh baik dari luar maupun dari dalam lingkup perusahaan itu sendiri. Oleh karena itu, dalam menyusun business plan perlu adanya kajian yang menganalisis lingkungan eksternal maupun internal dari perusahaan. Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk dapat melakukan identifikasi faktor-faktor di luar lingkungan perusahaan yang mempengaruhi kelangsungan bisnis perusahaan. Analisis eksternal ini dapat dilakukan dengan berbagai macam metode, di antaranya analisis PESTEL dan juga benchmark analysis. Analisis PESTEL adalah sebuah singkatan yang dibentuk dari beberapa kata, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, environment, dan juga legal. Yang pertama, P, politik. Faktor ini menentukan sampai di mana pemerintah mempengaruhi kelangsungan suatu perusahaan atau organisasi tertentu. Seperti contohnya adanya pandemi yang menyebabkan kebijakan PPKM hanya 25% karyawan yang boleh bekerja di kantor. Yang kedua, E, ekonomi. Faktor ini menentukan performa ekonomi yang berdampak langsung terhadap perusahaan dan memiliki efek panjang, seperti contohnya terjadinya inflasi atau suku bunga ataupun nilai tukar rupiah yang naik. Yang ketiga, S, sosial. Faktor ini melihat kondisi lingkungan sosial terhadap pangsa pasar suatu perusahaan, seperti contohnya adanya tren kultural, demografik, analisis populasi, dan lain sebagainya. Yang keempat, T, teknologi. Faktor ini menyinggung inovasi pada teknologi yang mempengaruhi operasi dari industri bisnis secara baik maupun buruk. Seperti contohnya adanya tuntutan digitalisasi seperti rapat virtual, pembayaran cashless, penggunaan aplikasi, dan lain sebagainya. Yang kelima, E, environment. Faktor ini mencangkup semua pengaruh yang dipicu oleh lingkungan sekitar, seperti contohnya iklim, kondisi geografis, pergantian iklim global, kerusakan lingkungan, dan lain-lain. Dan yang terakhir, L, legal. Faktor ini mencakup aspek hukum, seperti contohnya adanya undang-undang yang dibuat oleh suatu pemerintah yang memberi pengaruh pada lingkungan bisnis di suatu negara. Di sisi lain, perusahaan itu juga memiliki peraturannya sendiri. Nah, agar bisa beriringan, maka perlu analisis hukum yang harus memetakan kedua hal tersebut supaya strategi bisnis sesuai. Analisis yang kedua yaitu benchmarking analisis, yang merupakan suatu upaya untuk mengukur baik berupa kebijakan, produk, strategi, program, dan hal lain dengan cara membandingkan dengan kompetitor yang bergerak dalam bidang yang sama, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi bagaimana dan bagian apa saja yang kita perlu evaluasi untuk meningkatkan performa perusahaan. Jika tadi kita berbicara tentang analisis eksternal, sekarang kita berbicara tentang analisis internal. Dalam corporate planning, analisis internal juga perlu untuk dilakukan agar dapat mengidentifikasi faktor-faktor di dalam lingkungan yang mempengaruhi kelangsungan bisnis perusahaan. Contoh analisis internal yang pertama yaitu Seven McKinsey. Analisis Seven McKinsey ini melibatkan 7 faktor teman-teman. Yang pertama, kita perlu mengetahui strategi perusahaan itu seperti apa, lalu juga ada struktur organisasinya seperti apa, sistem ataupun prosedurnya bagaimana. Yang keempat, ada skill atau kapabilitas dan kompetensi karyawan yang dibutuhkan, lalu juga ada staff atau bagaimana karyawan tersebut mulai dari diseleksi, direkrut, dilatih, dimotivasi, dan dihargai. Selanjutnya yang keenam ada style ataupun gaya kepemimpinan manajemennya seperti apa, dan juga yang terakhir ada shared value atau nilai-nilai perusahaan yang bisa menjadi panduan perilaku bagi semua karyawan.
Contoh analisis internal yang kedua yaitu bisnis model Canva atau BMC. Nah, BMC ini teman-teman melibatkan 9 faktor. Mulai dari yang pertama ada key partners atau pihak yang bisa diajak bekerja sama. Selanjutnya ada key activities, kegiatan utama apa saja yang dilakukan. Lalu ada key resource, sumber daya yang diperlukan seperti apa. Selanjutnya ada value proposition atau branding perusahaan yang ingin dilihat oleh calon pembeli itu seperti apa sih. Selanjutnya juga ada customer relationship atau bagaimana cara kita berinteraksi dengan pelanggan. Selanjutnya ada channel seperti website, iklan, dan lain sebagainya. Lalu ada customer segment, seperti target atau kriteria pelanggan yang kita inginkan tuh seperti apa. Selanjutnya yang terakhir ada cost structure dan juga revenue stream. Pengeluarannya berapa dan juga pemasukan kita berapa. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya. Terima kasih.